Bayangkan ribuan kesatria dengan baju jirah mengkilap, memikul salib di dada mereka, melintasi gurun pasir yang panas untuk satu tujuan, merebut kota suci Yerusalem. Tapi apakah perang salib benar-benar hanya tentang iman? Atau ada ambisi lain yang lebih dalam? Ini adalah kisah penuh darah, pengkhianatan, dan kepahlawanan. Selamat datang di History Herald. Pada abad ke-11, Eropa menghadapi masalah besar. Populasi meningkat, konflik antar bangsawan memanas, dan ekonomi agraris mulai kelebihan beban. Di sisi lain, dunia Islam sedang dalam masa keemasannya, dengan kemajuan dalam sains, perdagangan, dan budaya. Namun, rute peziarahan ke Yerusalem menjadi berbahaya setelah dinasti Seljuk memperluas wilayahnya. Kekhalifahan Fatimiyah yang semula toleran mulai tergeser. Saat ini, Paus Urbanus II melihat peluang untuk memperkuat kekuasaan Gereja Katolik. Pada Konsili Clermont tahun 1095, ia menyerukan perang salib pertama dengan semboyan terkenal, Deus Vult, Tuhan menghendaki. Seruan ini tidak hanya membakar semangat religius, tetapi juga memobilisasi ribuan kesatria dan petani untuk membebaskan tanah suci. Perang Salib Pertama. Gagasan awal Perang Salib Pertama bermula pada tahun 1095, ketika Kaisar Bizantium Alexius I Komnenus meminta dukungan militer dari Konsili Piacenza untuk berperang melawan Turki Seljuk. Sokongan juga diberikan oleh Konsili Clermont setelah Paus Urbanus II menyatakan dukungannya terhadap Kekaisaran Bizantium dan mengajak umat Kristen yang beriman untuk melakukan ziarah bersenjata ke Yerusalem. Dimulai pada 1096, gelombang pertama yang dikenal sebagai People's Crusade berupa petani tanpa pelatihan militer gagal total. Mereka dihancurkan oleh pasukan Seljuk di Anatolia. Gelombang kedua dipimpin oleh kesatria dan bangsawan, tiba dengan lebih terorganisir. Setelah serangkaian kemenangan di Anatolia dan Levant, mereka mencapai Yerusalem pada tahun 1099. Pengepungan Yerusalem sangat brutal. Setelah kota direbut, pasukan salib membantai penduduk Muslim, Yahudi, dan Kristen Ortodoks tanpa ampun. Hasilnya, negara-negara salib seperti Kerajaan Yerusalem, County Edessa, dan Principality of Antioch didirikan, yang menjadi basis kekuasaan Kristen di Timur Tengah. Perang Salib Kedua. Kejatuhan County Edessa pada tahun 1144 ke tangan Zengi, seorang penguasa Muslim yang tangguh, memicu Perang Salib Kedua. Dipimpin oleh dua raja besar Eropa, Louis VII dari Prancis dan Konrad III dari Jerman, perang ini menghadapi banyak kegagalan. Pasukan mereka dihancurkan oleh Seljuk di Anatolia sebelum mencapai Tanah Suci. Ketika mereka akhirnya menyerang Damaskus pada tahun 1148, pengepungan itu berakhir dengan kekalahan besar. Kekalahan ini mempermalukan Eropa dan memperkuat posisi dunia Islam di bawah Zengi dan anaknya, Nur ad-Din. Raja Baldwin IV. Di tengah kemunduran negara-negara salib, muncul sosok legendaris, Raja Baldwin IV, yang dikenal sebagai Raja Lepra. Meski menderita penyakit lepra, Baldwin menunjukkan keberanian luar biasa. Pada pertempuran Mongisart tahun 1177, Baldwin yang masih remaja memimpin pasukan kecil melawan Salahuddin al-Ayyubi. Dengan hanya 500 kesatria, ia mengalahkan pasukan Muslim yang jauh lebih besar. Meski fisiknya melemah karena penyakit, Baldwin terus memimpin Yerusalem dengan cerdas, hingga wafat pada 1185. Namun setelah kematiannya, ketidakstabilan politik membuat Yerusalem semakin rapuh. Perang Salib Ketiga. Perang Salib Ketiga dipicu oleh jatuhnya Yerusalem ke tangan Salahuddin setelah kemenangan besarnya di pertempuran Hattin tahun 1187. Perang ini melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Richard de Lionheart dari Inggris, Philip II dari Perancis, dan Frederick Barbarossa dari Jerman, yang sayangnya meninggal tenggelam dalam perjalanan. Richard membuktikan dirinya sebagai pemimpin militer hebat dalam pertempuran Asrub tahun 1191.
Tetapi meski menang dalam beberapa pertempuran besar, ia gagal merebut Yerusalem. Pada akhirnya, Richard dan Salahuddin mencapai perjanjian Zaffa tahun 1192, di mana Yerusalem tetap berada di bawah kendali Muslim, tetapi peziarah Kristen diizinkan mengunjungi kota tersebut. Perang Salib keempat dan tragedi Konstantinopel. Perang Salib keempat adalah bab paling kelam dalam sejarah ini. Karena kekurangan dana, pasukan Salib setuju untuk menyerang Konstantinopel, ibu kota kekristenan timur, atas permintaan Venesia. Pada tahun 1204, mereka menjarah kota dengan brutal, menghancurkan karya seni, dan memperdalam jurang antara gereja Katolik dan Ortodoks. Ini menunjukkan bagaimana perang salib semakin jauh dari tujuan religius awalnya. Dampak dan warisan perang salib. Yang pertama, perdagangan. Membuka jalur perdagangan baru antara Eropa dan Timur Tengah. Kedua, ilmu pengetahuan. Buku-buku filsafat dan sains dari dunia Islam diterjemahkan, memicu Renaissance. Ketiga, konflik agama. Konflik antara Kristen dan Islam terus berlanjut hingga masa modern. Namun, ia juga meninggalkan warisan pahit, kekerasan atas nama agama, dan penghancuran budaya. Perang salib adalah salah satu bab paling kompleks dalam sejarah manusia. Di satu sisi, ia memuat kisah keberanian dan pengorbanan. Di sisi lain, ia menunjukkan sisi gelap ambisi manusia, kekuasaan, kekayaan, dan kehancuran budaya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa perang, meski atas nama iman, seringkali menjadi cerminan ambisi manusia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.